Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvino Disaputra dalam channel YouTube saya yaitu Study with Vino. Nah, kali ini saya akan membahas pembelajaran baru dalam channel YouTube saya yaitu sistem basis data. Sesuai namanya, sistem basis data ini membahas data-data dalam suatu database. Nah, saya akan bahas yang pada video kali ini yaitu adalah conditional if, yaitu else if dan case. Jadi ada conditional 3 tipenya yaitu if, else if dan case. Lalu ada perulangan yaitu menggunakan loop, for dan while, dan juga yaitu mengambil data yang banyak dari database yaitu explicit cursor. Nah, bagaimana caranya dalam penerapan ke Oracle SQL command lainnya? Ikuti terus saya di dalam video ini. Oke, sebelum itu kita harus membuka SQL command line kita, yaitu bagi yang belum punya silahkan download. Nah, kalau yang sudah silahkan buka yaitu run SQL command line-nya. Ya, di sini telah saya sediakan. Ini ada, sudah saya buka ini. Nah, bagi yang sudah memiliki user atau bagi yang belum, saya akan ajarkan bagaimana cara buatnya. Bagi yang sudah silahkan connect ke user kalian. Bagi yang belum, kalian harus connect dulu ke SysDBA atau sistem database administratornya, dimana namanya itu Oracle, dan passwordnya itu tergantung kalian waktu menginstalasi SQL command line kalian di dalam komputer kalian. Nah, itu tergantung password waktu instalasi pertamanya. Lalu ini sudah kita bisa show usernya, itu ini berarti solo show usernya is sys. Berarti kita sudah terhubung ke dalam sistem database administratornya. Nah, berarti kita bisa create usernya. Itu misalnya Elvino, identified by misalnya Vino. Nah, berarti user created. Berarti usernya telah dibuat. Lalu kalian berikan privilege biar dia bisa membuat nanti atau mengaksesnya. Itu kita grant all privilege to Elvino. Nah, berarti grant success, berarti sudah diberikan grant all privilege-nya ke user Elvino. Nah, baru kalian connect ke user kalian yaitu Elvino tadi. Ini kalian setelah mau buat usernya apa, connect. Nah, passwordnya yang identified tadi. Nih, yang identified ini tadi. Nih. Nah, kalau kita show user lagi, nah berarti sekarang kita berada di user yang Elvino. Nah, kalian langsung saja boleh, saya di sini telah sediakan yang namanya file skema saya. Ini file skema. Ini filenya berisi beberapa tabel penunjang dari Oracle-nya. Nih, nanti kalau yang mau silakan boleh DM saya di .l.v.no. Nanti akan saya share IG saya, silakan DM. Nah, ini kita akan panggil seperti biasa, yaitu dia datanya di D tadi, lalu namanya skema.sql. Nah, biar dia membuat dulu beberapa tabelnya, kita tunggu saja prosesnya. Atau kalian sudah pernah membuat dulu database-nya, beberapa tabel, nah silakan kalian gunakan, boleh bebas. Nah, ini select bintang from tabs. Nah, berarti dia beberapa tabel ini sudah terbuat. Nah, oke. Kita akan belajar yang pertama yaitu adalah conditional if. Nah, kalian boleh sediakan notepad untuk mengetik atau menggunakan editor teks editor lainnya. Nah, yang lebih simpel sih langsung notepad saja. Jadi nanti kita panggil lalu kita langsung jalankan di SQL command line. Nah, dalam pemanggilan SQL command line, kita harus pertama declarekan dulu. Declare ini adalah variabel-variabel yang harus dideklarasikan. Nah, di sini tempatnya. Misalnya kita ingin membuat ini kasus yang sederhana saja, menggunakan if else saja. Jadi ada if, ada kondisinya, lalu mengeluarkan apa, lalu jika tidak maka mengeluarkan apa. Nah, ini berarti yang sederhana saja. Kita akan coba dia menginputkan bilangan ganjil apa genap gitu. Jadi v bilangan itu biasanya number, tipe datanya number. Nah, numbernya kita isi saja misalnya
nomor 15. Nah, kita akan tentukan apakah dia nanti genap apa ganjil. Nah, setelah dideklarasikan baru kita begin. Di begin sinilah kita akan mengkode dari codingan kita. Ya, pertama kita pakai if, yaitu kondisinya if. Nah, untuk menentukan bilangan ganjil atau genap itu ada namanya modulus atau mod. Jadi jika mod dari v bilangan, biasanya bilangan itu dikatakan ganjil atau genap itu dia modulusnya adalah 2. Jadi dibagi dengan 2 atau dimoduskan dengan 2. Kalau hasilnya 0, maka jadi ada if, awalnya harus ada if, lalu ada statement atau kondisinya, maka ini then, maka apa yang akan dihasilkan, yaitu misalnya di BMS adalah ini untuk mengeluarkan outputnya, output dot put line. Kita misalnya bilang v bilangan, berarti bilangannya kita masukkan tadi 15 adalah bilangan genap. Nih. Nah, jika tidak berarti langsung saja else. Berarti di BMS output dot put line. Berarti v ini berarti declare yang ini namanya harus sama dengan ini. Hati-hati karena dia sangat case sensitif. Jadi pasti dia itu akan berhubungan. Dia kecil besarnya itu harus diperhatikan. Berarti v bilangan. Nah, ini yang 2 garis ini berarti yang untuk penghubung. Jadi ibaratnya kalau di Java itu tanda plus gitu. Jadi v bilangan adalah bilangan ganjil. Jadi biasanya kalau genap itu kalau di modulus hasilnya 0. Selain 0 itu pasti dia bilangannya ganjil. Nah, berarti kalau sudah kita end if, yaitu kita tutup if itu dengan n, baru beginnya juga ditutup dengan n. Nah, kita save. Setelah mau letak di mana, oke, kita kasih namanya genap ganjil .sql. Nah, harus kasih .sql ya, karena tipe datanya SQL. Nah, yaudah kita langsung panggil saja di sini seperti biasa, add, letak lokasinya di D. Jadi karena saya di luar D tadi, langsung saja panggil genap ganjil, oke, .sql. Nah, ini dia sebenarnya sudah successfully completed, berarti nggak ada yang error. Tapi kenapa di BMS outputnya tidak keluar? Itu karena kita belum set server outputnya. Kita set server outputnya belum kita on kan, sehingga tulisan yang di BMS outputnya ini tidak keluar. Nah, setelah kita set server output, kita panggil lagi. Nah, baru 15 adalah bilangan ganjil. Nah, ini kita bisa ganti aja di sini, misalnya kita ganti dengan 4. 4 kan bilangan genap. Kita save dulu, Ctrl S, panggil lagi. Jadi kalian klik aja panah dari keyboard kalian atas bawah. Nih, genap nih. 4 ada bilangan genap. Nah, itu tadi contoh kasus menggunakan if else. Jadi ada kondisi 1, jika true maka akan mengeluarkan ini. Kalau true akan mengeluarkan ini, kalau false dia akan mengeluarkan ini. Nah, bagaimana dia jika ada kondisi sangat banyak sekali? Nah, itu adalah kondisi yang namanya if else if. Jadi ada kondisi jika ada statementnya, else if, jika tidak apalagi. Nah, itu adalah yang namanya if else if. Jadi ada beberapa kondisi yang bisa kita pakai dalam conditional if case itu. Nah, kita akan coba dia mengambil dari ini SQL command lainnya. Kita coba menggunakan data employees. Nah, kita coba select misalnya employee ID, first name, sama salary-nya from employees. Nah, ini kita akan coba ngambil data-data dari sini. Nah, kita akan bagi, jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, akan kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi jika gajinya, kita akan susun dulu
kita akan order by salary. Nah, kita akan susun dia menjadi kecil ke besar nih. Jadi patokannya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kita akan coba buat dia seperti itu. Pertama harus kita declarekan dulu beberapa variabel, yaitu ada vmid, yaitu tipe datanya karena dia mengambil data yang ada di sini, itu kalian tidak usah ngecek misalnya ngecek guest employees. Nah, tengok tipe datanya number, nggak usah. Kita ada cara yang lebih simple, yaitu kalian cukup bikin nama tabelnya, berarti employee ID berada di tabel employees dengan namanya tadi employee ID. Kita persen typekan, berarti ini dia mengambil data yang sama persis dengan database. Nah, sama berarti ini kita tadi perlunya first name ya, first name. Nah, v ini berarti variabel, jadi first name saya singkat saja, berarti employees. Ini kalau ini harus sama dengan yang dia itu di database-nya, first name percent type. Lalu ini tadi salary, employees dot salary percent type. Nah, berarti tiga data ini sudah kita ambil. Nah, baru kita begin. Oke, kondisinya berarti kita select, kita ambil tadi select employee ID, first name, dan salary. Kita masukkan dia ke variabel tadi. Kita select, lalu kita masukkan select into vmid, vfname, vsalary. Dari mana? From employees. Nah, karena kita masih belajar mengenai implicit cursor, artinya data yang diambil itu hanya boleh satu. Karena kalau datanya banyak, itu akan menyebabkan error. Karena kita belum belajar namanya explicit cursor. Khusus kali ini kita akan implicit cursor dulu, yaitu data yang satu. Jadi kita harus memakai yang namanya where, atau ada kondisi penentunya. Where-nya kita coba saja ngambil misalnya ini. Where, nah employee ID-nya 100, atau bisa first name-nya boleh. Misalnya kita coba dulu employee ID-nya yang 100. Oke. Ini sudah, berarti kita baru masuk ke kondisi if else-nya. If berarti vsal, karena kita sudah masukkan datanya ke vsal, berarti kita tadi patokannya di sini. Berarti 4200, berarti yang lebih kecil dari 4200 saya anggap dia sebagai staff biasa. Berarti vsal lebih kecil sama dengan 4200, maka kita uploadkan misalnya di bms output line, misalnya kita bikin misalnya kita bikin dia namanya vfname, jadi ada pegawai, misalnya Sarah adalah staff. Nah, itu jadi vfname. Ini kita hubungkan adalah seorang staff. Nah, kita bikin dia staff, misalnya staff junior saja. Nih. Lalu kita tutup. Nah, biasanya kan kita else if, tapi kalau dalam SQL itu dia menjadi else if. Kondisinya lagi v sal. Nah, patokannya lagi di 7.300. Berarti jika gajinya itu di bawah dari 7.300, maka kita outputkan. Nah, ini kita copy saja biar cepat, biar mempermudah kita. Kita ganti menjadi staff, misalnya staff senior. Lalu ini kita ganti jadi manager. Ini manager, dan ini menjadi direkturnya. Nah, berarti patokannya ini kita pakai else if lagi. Jadi semua kondisi itu harus di else if kan. Vsal lebih kecil dari 9.600 di sini. Jadi 9.600, maka kita akan outputkan dia menjadi seorang manager. Nah,
karena ini sisa dari datanya, langsung saja kita else kan saja, tidak usah pakai else if lagi. Jadi else baru dia kita di sini adalah direct. Tuh. Nah, karena dia tadi ada if, berarti kita harus end if kan digitnya, baru kita end kan juga. Nah, kita save, kita kasih coba gaji .sql. Nah, kita kasih save saja, dia menjadi namanya gaji.sql. Seperti biasa kita panggil lagi gaji.sql. Nah, Stephen adalah seorang direktur. Nah, berarti kondisi dari if kita tadi itu adalah sudah benar. Nah, kita juga bisa mengganti where employee ID-nya dengan nama. Berarti misalnya first name. Nah, misalnya Stephen misalnya di sini Nick. Nah, karena kita kan biasanya seorang database administrator itu, nah kita tuh tidak tahu bagaimana karakter dari pembuat database yang sebelumnya. Sehingga untuk minimalisir kesalahan, kita harus ubah dulu dia menjadi lower atau upper. Sehingga ini kan dia sangat case sensitif ya, teman-teman, di datanya ini. Huruf besar dan kecilnya sangat diperhatikan. Untuk itu kita ganti dia misalnya upper saja atau lower boleh. Kita upperkan first name-nya. Lalu baru kita masukkan stringnya misalnya Katia. Katia itu dia berada di sini. Berarti dia seorang staff senior ya. Coba kita lihat ya. Kita save lalu kita panggil lagi. Nah, berarti Katia adalah seorang staff senior. Nah, berarti benar tadi yang telah kita lakukan. Nah, kita akan masuk ke kondisi case. Jadi kita tadi sudah menggunakan if, else if, dan conditional case-nya sekarang. Nah, kita akan coba mengambil satu kasus yang dekat-dekat dengan diri kita saja. Misalnya kasus nilai dalam mahasiswa. Biasanya kan kita dikasih nilai A, Amin, ada B+. Nah, kita akan buat dia menjadi case-nya. Misalnya A itu adalah 4, Amin itu 3,7 dan seterusnya. Nah, kita akan buat dia seperti itu. Oke. Yang perlu kita ambil declare-nya yaitu adalah nilai ya. Declare. Kita kan masih implicit, jadi kita kasih coba satu nilai saja. Misalnya misalnya nilai basis saya saja, nilai basis data. Ini boleh terserah kita, karena dia nilai itu kan A plus, A minus, berarti dia varchar 2. Itu karena dia ada 2 karakter, kita dalam 2. Misalnya kita kasih dulu dia misalnya A. Ini A. Oke. Baru kita bikin. Nah, ini sebenarnya sama saja, cuman bedanya di if-nya kita ganti menjadi case. Apa yang kita casekan yaitu v underscore basis datanya. Jadi, nah case v basis data. Jadi ini kita casekan. Jadi ada beberapa kasus. Nah, case itu kan kasus. Jadi jika basis datanya A, maka nanti apa yang akan keluar. Nah, berarti masih tetap pakai case when. Nah, jadi kan else if then, kalau ini dia pakai yang namanya when. Jadi jika basis datanya itu nilainya A, maka dia akan mengeluarkan di BMS output lainnya, yaitu misalnya nilai basis data Anda adalah 4, karena kan A itu adalah 4. Nih, yang kita ganti hanya yang ini saja, when A, then when B, min. Nah, itu aja yang kita ganti. Jadi ini kita tinggal copy saja, karena dia ada A, terus ada turunnya ada A minus, turunnya lagi ada B plus, ada B min, ada B, terus ada B min, baru C plus, ada C, baru ada D. Nah, jadi
ketika nanti diinputkan A, maka yang akan keluar nilai 4. Nah, kalau dia amin, maka nilainya adalah 3,7. Misalnya di sini B+, berarti nilai Anda adalah 3,3. Jika nilainya B, maka nilainya adalah 3. Nah, jika C+, maka nilainya adalah 2,7. Jika dia when, berarti when C, berarti ketika nilainya C, maka nilainya adalah 2. When D, itu adalah nilainya 1. Nah, when nilainya kan biasanya ada E, itu nilainya adalah 0. Nah, ini seharusnya sudah siap. Berarti kita tinggal N. Kalau biasanya N if, sekarang kita ganti dengan N case. Nah, cuman itu aja yang berbeda. Nih, kalau kita lihat tadi di sini, ini if, jadi N if. Kalau di sini berarti case N-nya dengan case juga. Baru BG-nya kita tutup N. Ini baru ditutup. Nah, kita kasih nilai .sql. Nah, kita akan coba panggil apakah benar. Nilai.sql. Nah, berarti nilai basis data Anda adalah 4. Nah, kalau kita ganti dengan C+, berarti seharusnya nilainya adalah 2,7. Nah, nilai basis Anda berarti 2,7. Nah, bagaimana jika dia nilainya itu tidak ada di sini? Saya nilainya F. Apa yang terjadi? Nah, ada error. Nah, bagaimana cara kita mengatasi keeroran itu? Kita cukup meletakkan di sini adalah else. Sama seperti dengan if, kita letakkan else. Jadi, jika nanti diinputkan salah, bisa kita outputkan di sini misalnya nilai tidak terdefinisi. Nah, bisa kita inputkan nilai tidak terdefinisi. Jadi nanti walaupun nilainya F, akan keluar nilai tidak terdefinisi. Atau misalnya inputkan A+. A+ kan tidak ada. Berarti bisa nilainya nanti muncul nilai tidak terdefinisi. Oke, berarti ini sudah benar. Mantap. Oke, kita akan lanjut ke kasus perulangan, yaitu menggunakan loop, for, dan while. Nah, untuk menggunakan yang pertama kita akan gunakan yaitu adalah looping. Nah, kita akan gunakan data yang ada di dalam database. Ini kan kita coba select bintang from tab. Ini kan banyak data-data yang ada di tabel sini. Kita akan coba gunakan tabel students ini. Kita select bintang from students. Nah, salah. Select, coba kita dash dulu students. Nah, kita akan coba mengambil isi data yang student ID, first name dan last name-nya saja, karena yang ini not null-nya cuma ada 3 saja. Nah, berarti ini kan tidak perlu diisi juga tidak apa-apa karena dia null ya. Ini kalau ini constraint wajib kita isi. Oke, kita akan menggunakan kasus looping ini bisa untuk semuanya. Bisa kita update atau bisa kita insert data, bisa kita delete juga bisa. Nah, khusus kali ini kita akan coba menggunakan looping untuk menginsertkan data. Kita akan insert 3 data ini. Nih, berarti kita coba select to ID. Terus first name-nya, last name-nya, from students. Nah, ini kan ada data-data dari student ini. Nah, kita akan coba mengambil nanti data yang ini, kita akan isi dia menjadi beberapa looping. Karena ini primary key-nya ini, berarti kita harus patokannya ke sini. Nah, bagaimana caranya? Kita harus declare dulu. Kita akan menggunakan looping. Nah, yang kita perlukan hanya yaitu adalah student ID-nya. Jadi student ID-nya dimana berarti datanya students
dot stu_id percent type. Nah, karena dia menggunakan looping, ada nanti kondisi looping itu harus di exit atau di keluar atau telah berhenti. Berarti kita akan menggunakan vCounter ini sebagai kondisinya nanti. vCounter misalnya kita mulai dia dari 1 ya, karena dia kan dia bertambah, misalnya 107 jadi 108, 109, berarti dia akan bertambah 1. vCounternya number 1. Nah, baru kita bikin. Nah, karena kita ingin menambah patokannya dari student ID, berarti kita harus ambil ini. Nah, biar datanya itu karena dia primary key, jadi tidak ada boleh data yang bentrok atau yang sama. Berarti kita cukup ambil misalnya nilai maksimum dari student ID. Berarti nilai paling besar dari student ID adalah 107. Jadi dari 107 lah kita akan looping jadi 108, 109, 110 dan seterusnya. Atau bisa juga kita ambil yang minimum, tapi dia dikurang jadi 199, 98, 97. Nah, itu terserah kalian dalam penggunaannya. Kita akan coba mengambil nilai max-nya saja. Nilai max-nya kita akan nanti masukkan di sini. Baru dari sinilah kita akan looping dia menjadi insert data. Oke, bagaimana caranya? Nah, kita akan coba. Pertama kita harus select dulu. Kita select. Apa yang kita select? Yaitu adalah kita mengambil nilai maksimum. Kita select maksimum dari student ID. Kita select tadi. Kita masukkan datanya, yaitu kita masukkan ke vStudent ID. Dari mana? Berarti from, yaitu adalah student study. Nah, kita tidak lagi memerlukan kondisi where, karena ini telah implicit. Karena kan nilai max itu pasti telah 1 saja yang akan keluar. Jadi nilai maksimal itu pasti dia 1. Jadi kita tidak perlu where-kan lagi. Jadi cukup from students. Nah, baru nanti di sini kita looping. Nah, apa yang kita looping? Yaitu karena kita menambah data, berarti kita insert into, masukkan ke dalam, ke dalam mana? Yaitu tabel students. Apa yang kita masukkan? Yang pertama, student ID. Lalu first name-nya. Lalu last name-nya. Nah, 3 ini yang kita akan masukkan. Apa saja nilainya? Yaitu values. Values-nya, ini kita buka kurung sekali lagi, yaitu student ID. Jadi variabel student ID tadi yang ditambahkan dengan vCounter. Jadi 107 ditambah dengan 1. Nih, 107 kita dapat dari sini ditambah dengan vCounter itu 1. Jadi 108. Nah, first name-nya ya udah saya anggap saya nama saya sendiri. Last name-nya saya anggap saja nama saya. Oke. Nah, simple. Jadi ada insert into, apa yang dimasukkan, nilainya apa. Nah, baru vCounter-nya itu kita tambahkan dengan 1. Jadi dia akan terus berulang. Jadi 107 tambah 1, 108. vCounter-nya menjadi 2, berarti 107 lagi. vStudent ID-nya tetap jadi 107, tapi yang vCounter-nya yang akan berubah-ubah. 107 tambah 2 jadi 109. Begitu seterusnya. Nah, baru kita exit-kan. Exit ketika, jadi exit when vCounter-nya. Nah, ini terserah kalian. Misalnya mau sampai 5, 10 atau berapa. Kita coba sampai 5 saja. vCounter-nya 5. 5 berarti dia lebih besar sama dengan 5. Jangan lebih kecil. Kalau lebih kecil nanti dia 2 langsung kecil, langsung ke exit. Jadi dia harus lebih besar sama dengan 5. Baru kita tutup dengan end loop. Baru end lagi. Nah, kita kasih dia namanya student aja. Student.sql. Coba kita panggil. Ini kan tadi 107. Kalau 5 berarti dia akan ada 112 ya. Oke, kita akan panggil student.sql. Nah, dia nggak akan mengeluarkan apa-apa karena dia
tidak ada di BMS outputnya. Nah, seharusnya tadi kita akan bikin tadi ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ya karena dia nggak ada mengoutput apa-apa, jadi dia langsung menambahkan ke sini. Nah, jadi telah tertambah tadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia sampai 5, karena kan dia dimulai dari 1. Dari 0 tadi langsung ya ketambah ke 5. Nah, berarti ini sudah selesai. Atau mau kita tambahkan misalnya di BMS output di sini bisa saja tadi s code line misalnya ID student baru adalah, nah misalnya kita kasih ini v state ID. Nah, kita save. Nah, karena dia ambil data yang baru berarti dia otomatis ini 111 ya, max-nya lagi. Kita akan coba. Nah, aduh, sorry. Seharusnya ini v student ID. Coba v counter. Ini kalau ini jadinya dia bertambah 111 terus, tapi dia sudah nampak yang di BMS outputnya. Coba kita share lagi. Nah, ini ada 115 baru. Coba kita sekali lagi outputkan. Oh, ini salah. Ini seharusnya kita tekan di sini. Coba ya. Nah, baru nambahkan jadi 115 itu 116 17 18 19. Baru panggil. Nah, ini jangan banyak sekali. Nah, oke, itu tadi menggunakan loop. Sekarang kita akan coba menggunakan yang namanya for, yaitu ada perloopingan for. Jadi selain loop ada juga yang namanya for. Nah, biasanya kan kalian sering dengar yang namanya kayak anak ayam turun 10 mati 1 tinggal 1. Nah, itu bisa kita buat lagunya ke dalam database menggunakan fungsi perloopingan ini. Tapi kita akan menggunakan fungsi for. Berarti kita akan coba declarekan. Berarti kan jadi anak ayam turun 10, berarti kita perlukan variabel ayam, yaitu adalah number. Misalnya kita kasih 10 saja. Jadi anak ayam turun 10. Mati 1 tinggal 9. Nah, berarti kita perlukan variabel tinggal. Itu tinggal berapa sisa dari ayamnya. Nah, ini masih number juga. Nah, baru kita bikin. Nah, kalau while lagi tadi loop, itu dia nanti kondisinya di bawah seperti tadi di sini. Exit when v counter 5. Nah, tapi kalau di for itu dia telah dikondisikan di sini. For i, jadi ada variabel i. Ini ada langsung dari database-nya, jadi for i in. Nah, ini di sini kondisinya. Jadi perulangannya mau dari berapa ke berapa? Dari 0 ke 10 atau 1 ke 10, 2 dari 10, terserah. Biasanya di 1 ke 10. Jadi telah 10 kali ulang, maka dia langsung akan keluar otomatis. Tidak lagi kondisinya di bawah seperti ini. Jadi 10 kali ulang, maka dia akan otomatis meng-end-kan for-nya. Jadi for i in 1 sampai 10. Berarti karena ayamnya tadi tinggal, v tinggalnya otomatis berarti kita v ayam dikurang dengan 1. V ayam dikurang dengan 1. Lalu kita bikin di BMS output line, yaitu kita bikin anak ayam turun. Nah, anak ayam turun berapa? Berarti turun, anak ayamnya turun v ayam, yaitu v ayamnya. Nah, ayam turun 10. Berarti ini anak ayam turun 10. Berarti mati 1 tinggal berapa? Ayo, berarti tinggal 9. Berarti v tinggalnya. Nah, enak belajar database ini, kita bisa buat lagu. Tinggal anak ayam turun 10 mati 1 tinggal 9. Nah, oke, ini akan kita for-kan atau kita ulang-ulang sampai dia nanti kondisinya 10 kali ulang. Nah, v berarti tinggal sekarang v ayamnya. V
V ayamnya juga kita kurangkan. V ayam kurang 1. Karena dia telah dikurangkan 1 tadi. Nanti 1 berarti dia kurang 1. Oke. Berarti ini end loopnya. Nah, ini ada yang ketinggal. Di sini ada end loop, tapi di sini nggak ada loop. Karena kita ketinggalan, lupa. Karena for i in 1 sampai 10 seharusnya di sini ada looping. Loop baru dia ngelooping. And loop. Baru tutup. Nah, kita bisa saja baru kita end lagi sini. Nah, kita kasih ayam.sql. Baru kita panggil ayam.sql. Nah, anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Anak ayam turun 9, mati 1, tinggal 8. Nah, sampai dia anak ayam turun 1, mati 1, tinggal 10. Nah, bisa kita kasih di sini. Kalau kita di BMS kan output di sini, dia tidak akan melooping karena dia telah di bawah loopingnya. Misalnya kita kasih di sini tamat. Nah, tamat lagunya. Kita bisa kasih seperti itu. Nah, ini up di BMS output.putLine. Oh ya, ini kurang tanda petik 2-nya. Tamat. Berarti kita bisa juga bikin. Nah, karena dia di bawah end loop, dia tidak akan nge-looping sama sekali. Nah, tadi kita sudah menggunakan perulangan for dan juga loop. Sekarang kita akan gunakan perulangan ketiga, yaitu adalah while. Nah, bagaimana dengan perulangan while? Perulangan while itu perulangan yang kondisinya itu di pertama. Jadi sebelum diulang-ulang atau diperulangkan, dia itu kondisinya dicek pertama kali. Jadi kalau di loop tadi kondisinya di akhir, tapi kalau kita menggunakan while itu dia dicek pertama kali. Jadi dicek dulu variabelnya yang mau diulangkan, baru dia diperulangi. Nah, bagaimana caranya? Itu sama saja. Kita akan coba mengambil data yang ada di database lagi. Coba kita select bintang from tag. Coba kita ambil misalnya nih instruktur. Kita coba ambil saja yang instruktur ini. Coba dash instructors. Nah, nolnya cuma ada 3. Berarti ada instruktur ID, first name, dan last name. Nah, kita akan sama seperti tadi. Kita coba akan masukkan beberapa data ke dalam data dari instruktur tadi. Coba kita select instruktur ID, first name-nya, last name-nya, from instructors. Nah, ini kan datanya cuma 3001, 3002, cuma 3003, cuma ada 3 data saja. Berarti kita akan coba mengambil dia yang data yang ininya. Sama seperti yang data student tadi. Nah, caranya berarti kita siapkan dulu declare. Yang kita siapkan hanya data instruktur ID-nya. Instruktur ID-nya. Terus ini berarti instructors instructor, jangan sampai salah ya, ini karena dia sangat case sensitif, susah sekali nyebutnya. Instructor ID percent type. Nah, karena tadi di loop, coba kita lihat di loop. Nah, dia sama-sama menggunakan v counter karena ada kondisinya nanti. V counter yaitu number count 1, karena dia dimulai dari 1 yang ditambahkannya. Kalau 0 ya nggak nambah-nambah nanti. Baru kita bikin. Nah, kita bikin berarti kita harus ambil dulu data yang ada di sini tadi. Data di sini. Misalnya berarti kita select berarti kita select nilai maksimumnya. Nah, nanti kita akan coba
ini saya belum coba ya. Kita akan coba nanti dia select nilai minimumnya. Kita select maksimum dulu dari instructor ID. Lalu kita masukkan ke into v-ins ID, instructor ID-nya. From dari mana? Yaitu dari instructors-nya. Oke, berarti kita sudah ngambil datanya. Karena dia datanya 1, nggak usah pakai where lagi. Baru kita pakai while. Di sini langsung kita while kan. While v counternya itu v counternya berarti ada kondisi nanti v counternya akan ngelooping. Berarti dia akan tambah-tambah 1. Nah, berarti tambah-tambah kan sampai nanti 10. Berarti kita harus lebih kecil sama dengan 5. Jadi kalau tadi exit dia akan keluar. Jadi exit v counter kenapa lebih besar? Karena kalau kita lebih kecilkan, jadi jika nilainya true, otomatis nilainya akan keluar karena dia di exit kan. Nah, kalau while kebalikannya. Jika nilainya true, baru diperulangkan. Jadi nilainya harus true. Makanya dia lebih kecil. Kan berarti kalau sampai 6, otomatis dia akan berhenti ngelooping, berhenti mengulang-ulang. Jadi dia akan keluar. Kebalik dengan yang namanya student yang kita gunakan loop tadi. Nah, kalau gunakan while seperti itu. Jadi while v counter lebih kecil sama dengan 5, baru kita loopkan. Baru kita masukkan insert into instructors, dimana yang kita masukkan yaitu adalah instructor ID-nya, lalu first name dan last name-nya. Nah, kita masukkan nilainya values-nya yaitu tadi ini v instructor ID-nya yang ditambah dengan v counter ID. Lalu first name-nya apa? Ya udah sembarang aja ini ya. Saya kasih nama saya saja. Jangan lupa string itu, karakter itu harus pakai tanda petik untuk memasukkannya. Nah, berarti datanya sudah kita masukkan. Agar dia berulang terus, berarti v counternya kita tambah 1. V counter tambah 1. Nah, karena dia otomatis nanti, berarti langsung aja kita end kan loopnya. Karena dia ngeceknya sudah dari awal. Nah, baru kita end loop kan, ini baru kita end. Nah, untuk mengetahuinya mungkin kita bisa di BMS di sini. Di BMS output.put lain. Tadi apa? Instruktur baru dengan ID. Yang ID-nya berapa? Kita kasih berarti v ins ID ditambah dengan v counter. Kok counter ID? V counter. Oke, kita tutup. Oke, save. Kita kasih instructor.sql. Oke, enter. Kita panggil seperti biasa. Instructor.sql. Oke, ini tadi kita belum tutup di sini pakai garis miring. Kita tutup di sini saja. Nah, berarti instruktur baru dengan ID 3004, 3005, 3006, 37, 38. Nah, kita cek coba select instruktur ID-nya. Nah, berarti dia sudah tertambah dengan yang ada di situ. Nah, coba kita akan tambahkan dia menurun, yaitu gampang, tinggal v counternya kita kurangkan dengan 1 saja. Nah, tapi biar dia tidak bentrok, kita harus ngambil nilai yang minimumnya. Nah, kita coba buat yang baru ya, tapi ini saja yang kita copy. Nah, berarti karena dia minimum, nah berarti kan dia otomatis mengambil 3001. Nih, 3001. Nah,
V-counternya berarti kita V-counter itu adalah V-counter tambah 1. Nah, otomatis kita di sini V-counternya kita ganti yang di sini saja. Jadi V-ins ID itu tidak lagi ditambah tapi dikurang. Ini di sini juga dikurang. Jadi 3001 dikurang dengan V-counternya adalah 1, berarti 3000. Berarti V-counternya ditambah 1, jadi 2. 3001, dia tetap nilainya ini. Instructor ID-nya kan tetap nilainya yang minimum. 3001 dikurang 2 jadi 2999. Kurang 3 jadi 2000. Nah, seterusnya. Kita akan coba ya. Kita kasih namanya instruktur. Yang kedua, instruktur 2.sql. Nah, coba ya. Kita coba saja, jangan takut error. Instruktur 2.sql. Nah, kita lupa kasih ini. Nah, kan sudah bertambah nih instruktur baru dengan ID 3000, 2099, 2098, 97, 96. Nah, kita coba cek. Nah, ini ada data baru nih berarti. Nah, kalau ngecek mungkin bisa dengan order by instruktur ID. Nah, berarti dia nampak nih penyusunan datanya. Nah, mungkin kalian bisa juga ganti lagi dengan beberapa data-data yang ada di dalam database tersebut. Jika mau file skemanya, silahkan bisa hubungi saya, komen di YouTube saya di bawah nanti. Kak mau skemanya? Boleh, nanti saya akan kasih linknya. Nah, kita akan lanjut, tadi sudah sesuai dengan PPT saya tadi. If, else if, case sudah. Loop, for. Nah, ini tadi menggunakan while. Berarti sekarang kita baru masuk yang ini, lebih yang sulitnya lagi, yaitu adalah explicit cursor. Kenapa dia sulit? Karena dia mengambil datanya banyak. Lalu kan kita akan masukkan, tadi kan yang di outputkan cuma 1 saja kan. Nah, kita kan dia bisa outputkan banyak datanya. Datanya database yang banyak tadi kita ambil, kita outputkan lagi. Kalau ini kan data yang database-nya 1, kita outputkan. Kalau ini yang banyak kita ambil. Oke, bagaimana caranya? Gampang saja. Itu yang namanya explicit cursor. Kalau yang satu seperti ini namanya implicit cursor. Jadi datanya 1. Kalau explicit cursor, itu datanya 2. Bagaimana cara membuat data explicit cursor? Gampang. Kalian di declare-nya cukup memanggil yang namanya cursor. Nah, cursor ini berarti dia explicit cursor. Udah gampang. Selanjutnya sama seperti yang kita pelajari tadi. Nah, kita coba ambil data lagi di dalam database. Kita select coba from the tab. Kita coba ambil nih jobs. Kita foto desk jobsnya. Nah, ada job ID, job title, minimum salary, maksimal salary. Nah, ini menarik ini. Kita akan coba ambil select, karena dia mengambil semuanya, kita select bintang from job saja. Nah, ini kan ada job ID-nya add press. Berarti jika job ID-nya add press, berarti dia mengeluarkan presiden dengan gaji segini. Nah, kita akan coba mengeluarkan dia di BFS outputnya yang banyak ini. Biasanya kan di BFS outputnya 1 tuh kan data yang diambil. Kita akan ambil dia banyak. Nah, caranya gimana? Yaitu menggunakan explicit cursor dengan membuat kata kursor. Nah, udah jadi explicit cursor. Explicit cursor berarti kita kasih nama explicit cursor kita. Misalnya cursor jobs. Berarti cursor jobs ya. Apa yang kita ambil? Berarti kita is select. Kita ambil data-data dari jobs ini tadi. Nih, data-data yang di sini. Ini kita ambil. Berarti job title, job ID, lalu job title, minimal salary, dan maksimal salary. From, dari mana? Jangan lupa from-nya dari jobs. Nama tabelnya jobs. Kita susun dia biar cantik. Kita order by
kita order ya dari job title-nya ya. Jadi namanya itu kita susun rapi. Nah, jadi accounting, nah, kita akan tersusun rapi seperti ini. Oke. From jobs, order by job title. Nah, oke, ini sudah kita buat kursornya dengan nama cur jobs. Dengan nih kita buat kursor. Ini membuat kursor dengan nama kursor. Kasih nama kursornya. Lalu is select. Is ini adalah is itu adalah apa yang adalahnya, yaitu mengambil data yang ada di sini. Data-data dari yang tabel jobs ini. Order by job title. Oke. Setelah itu kita masukkan datanya ke dalam variabel seperti biasa. Jadi kita buat variabel baru, jobs ID, v job ID itu berarti jobs.job ID percent type, lalu v job title jobs.job title percent type, lalu v minim mn salary jobs minimal salary percent type, lalu v maximum salary jobs max salary percent type. Nah, tadi kan seperti yang biasa tadi sudah kita pelajari. Oke. Declare sudah. Nah, berarti langsung kita bikin. Setelah kita buat kursor, kita buka kursornya. Jadi kursor itu anggaplah suatu kotak. Jadi kita buat kotaknya. Untuk data dalam kotak itu banyak data. Jadi data-datanya dikeluarkan satu-satu. Jadi kita langkah awalnya dalam ada kotak, yaitu kita open dulu kotaknya. Open kur jobs. Jadi kursor itu dianggap suatu kotak. Kotak yang berisi data-data. Jadi kita buka kotaknya. Open core jobs. Lalu karena datanya banyak, kita harus mengambilnya satu-satu. Satu-satu kan berulang-ulang kali. Karena itu kita ada namanya looping. Jadi datanya kita looping, kita ambil berulang-ulang kali. Kita loopkan. Nah, untuk mengambil data dalam database itu, kita gunakan kata kunci namanya fetch. Fetch itu mengambil data. Kita tangkap datanya. Kita fetch. Apa yang kita fetch? Yaitu data yang ada dalam kursor tadi. Fetch cursor jobs. Kita masukkan data tadi ke variabel yang kita punya. Into, kita masuk mana? Into v job ID. Kita masukkan ke v job title. Kita masukkan ke v minimum salary. Dan kita masukkan dia ke v max salary. Nah, setelah itu, setelah kita ambil satu-satu, kita masukkan ke variabel baru kita. Baru kita kondisikan. Bagaimana jika datanya habis, maka proses yang diambil datanya itu keluar. Jadi exit ketika exit when core jobs, yaitu kotak yang berisi data tadi, kursor jobsnya itu tidak lagi menemukan data, jadi not found. Jadi tidak ada data di dalam itu. Jadi ketika datanya sudah habis, maka dia akan otomatis mengeluarkan DBMS output. Nah, DBMS output kan, yaitu data-data yang telah kita ambil tadi. Ini kita DBMS output kan. Nah, kita coba bikin dia misalnya ada nama, misalnya accounting manager, kita buka kurung job ID-nya memiliki gaji 8.200 sampai 1.600. Nah, kita ada besaran 8.200 sampai 1.600. Kita akan coba membuat seperti itu. Kita akan outputnya dia menjadi data yang seperti itu. Jadi kita v job title itu berarti accounting manager, berarti dia digabungkan dengan kurung tadi ya. Kurungnya kita gabung lagi dengan yang nama isi dalamnya apa? Job ID. Kita gabung lagi dengan v, ini di sini kita kasih jarak v kok v sih? Itu tutup kurung. Lalu kita kasih memiliki besaran gaji. Nah, besaran gajinya berapa?
besaran gajinya berarti yang dari minimum fee minimum salary, berarti kasih sini, coba taruh. Nah, minimum salary, kita misalkan minimum salary sampai kita kasih tanda strip aja, sampai dengan fee maksimum salary. Nah, kita tutup. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang error. Nah, berarti ketika datanya tidak ada lagi, maka kita akan keluarkan itu. Nah, baru kita berhentikan proses loopingnya, kita end loopnya. Setelah end loop, karena sudah dibuka, diambil datanya, kalau selesai ya udah kita tutup datanya, kotaknya lagi, close core jobsnya. Nah, memahaminya gitu ya, di kotak, dibuat kotaknya, ada data dalam kotaknya, kita isi, kita buka, kita ambil datanya, masukkan tempat baru, tutup lagi, baru kita end kan. Jadi end loop, close, tutup, baru nih kita kasih namanya ini apa nih, job ya, job SQL. Kita akan coba, berarti kita panggil job.sql. Nah, enter value for type. Wah, ini salah nih, tunggu, berarti kita ada salah nih di sini. Misalnya enter value for type itu karena percent type-nya kita kelupaan salah simbol. Jangan takut salah. Kita enter. Nah, sudah keluar kan? Accounting Manager. Nah, Accounting Manager tadi Accounting Manager ACMJR memiliki besaran gaji 8.200 sampai 1.600. Nah, betul, asisten administration assistant 3.000 sampai 600. Nah, berarti dia sesuai dengan data yang ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Nah, sesuai dengan yang ada dalam tabel ini. Nah, biar lebih cantik mungkin kita bisa tambah di sini VBMS output.put. Nah, ini kita tambahkan sini. Nah, jadi ada perpisahan antara setiap step itunya. Nah, terlalu panjang, kita kasih sedikit lagi. Nah, ini kan lebih cantik nih. Berarti kita nampak nih accounting manager, administration assistant. Nah, ini kan nampak nih. Kita buatnya lebih, dia ada garis-garisnya, pemisahnya. Ya, misalnya senior sales representative, gajinya 8.000 sampai 1.600. Senior sales representative, nah 8.000 sampai 600. Berarti sini sudah nih senior sales representative. Berarti ini sudah benar. Nah, mungkin itu tadi pembahasan kita mengenai conditional if, else if, case, loop, for, while, dan explicit cursor. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan DM Instagram saya tuh di situ @l.v.no, atau bisa kontak saya dengan cara komen di bawah, atau ingin mempelajari tadi, Kak mau skemanya atau mau file-filenya, boleh silakan komen di bawah di channel YouTube saya di Study with Vino. Sekian dari saya, keep study, enjoy, and salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.